Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Alfia Putri, bisa dipanggil Kak Fia. Baik, kali ini kita akan belajar hewan dan lingkungan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Doa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Semua kabarnya baik ya. Kelihatannya semua ceria. Kelihatannya sekarang masuk semua ya. Semua kelihatannya penuh bangkunya, berarti masuk semuanya. Pintar, kalian hebat. Oke, baik anak-anak. Hari ini Kak Fia akan mengajarkan kalian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih itu semua? Nanti kita akan belajar satu persatu. Setelah kita mempelajari itu semua, Kak Fia harap kalian dapat memberikan pengertian apa sih itu distribusi, konsumsi, produksi, menggunakan bahasa kalian sendiri. Selain itu, Kak Fia harap kalian dapat menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu itu, kegiatan apa aja sih yang termasuk di dalam itu semua? Teman-teman, coba bayangkan tadi kalian sarapan apa ya? Oh, tadi kalian sarapan nasi. Terus, sebelum jadi nasi, jadi apa itu? Sebelum jadi nasi, kita harus membuat. Ada petani yang menanam padi, ada yang setelah petani menanam padi, petani menyalurkannya ke toko. Setelah itu, kita dapat membelinya di toko. Kemudian, kita memasaknya dan memakannya. Hal tersebutlah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mempelajari pada hari ini, saya mau bertanya, siapa yang pernah membeli jajan Siapa yang pernah membeli jajan? Ya baik, pasti semua pernah membeli jajan. Baik itu di toko maupun di toko-toko terdekat. Pernah melihat ibu memasak kue di rumah? Ya pasti semua pernah lihat ibu memasak. Hal itu semualah contoh dari kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sekarang kakak akan menunjukkan. Ini gambar apa? Betul, ini gambar petani menanam padi. Ini termasuk produksi. Yang kedua, ini gambar apa? Betul, ini gambar petani mengantarkan padi yang sudah diolah tersebut ke toko. Betul sekali, itu yang dinamakan dengan distribusi. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Betul, ibu lagi memasak nasi. Itu dinamakan kegiatan ekonomi yang berarti konsumsi. Betul sekali. Baik, kira-kira gambar semua tadi
apa yang dilakukan oleh mereka semua. Betul, ada petani yang menanam padi disebut produksi. Ada petani mengantarkan beras ke toko disebut distribusi. Ada ibu membeli beras ke toko lalu memasaknya di rumah. Ini dinamakan konsumsi. Pintar sekali, semua hebat. Sekarang kita amati dari semua ketiga kegiatan tersebut. Apabila hilang salah satu, maka tidak akan ada ketiga kegiatan tersebut. Berarti ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan. Mulai dari petani yang menanam padi, terus petani mengantarkan padi yang sudah diolah tersebut menjadi beras, mengantarkannya ke toko. Lalu ibu membeli beras untuk dimasak di rumah, membeli beras di toko. Semua itu harus saling berkaitan. Ya, ingat ya, semua itu harus saling berkaitan. Di sini kakak akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang disebut produksi itu? Yang kedua, apa sih yang disebut distribusi? Yang ketiga, contoh dari kegiatan konsumsi yang pernah kita lakukan. Baik teman-teman, apa kegiatan belajar yang dapat kita ambil dari kegiatan hari ini? Ya benar, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi itu semua ada di sekitar kita. Jadi, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Oke, tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting, karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.